Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Divya Bayariko dengan NIM 2052464. Di sini saya akan menjelaskan sebuah artikel jurnal yang berjudul Oke, di sini aku akan menjelaskan sedikit rangkuman yang ada di jurnal ini. Oke, mari kita bahas. Artikel ini membahas tentang urgensi peran pendidikan sains yang berbasis agama dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang adanya hukum dan kesehatan terkait konsumsi darah yang dilarang dalam agama Islam. Namun masih menjadi kebiasaan di beberapa kalangan masyarakat di Indonesia. Istilah dari halalan ini mengacu pada hukum fikih atau hukum agama yang berarti diizinkan. Sedangkan istilah dari toyiban mengacu pada kesehatan atau dalam sains biologi yang berarti sehat atau baik. Tujuan dari pendidikan sains berbasis agama ini adalah untuk membangun pola pikir atau mindset yang berwawasan halalan toyiban pada warga didik atau masyarakat Indonesia. Dalam perspektif agama Islam, darah di dalam Al-Quran dan hadis menegaskan tentang keharaman dalam mengonsumsi darah atau adam. Sesuatu yang diharamkan untuk dikonsumsi menurut dalam kaidah fikih itu juga haram untuk diproduksi, dijual ataupun dibeli. Meskipun demikian, terdapat dua macam darah yang dihalalkan menurut hadis, yaitu dahati dan limpa. Darah itu sendiri berfungsi sebagai mengirimkan zat dan oksigen ke jaringan tubuh dan mengangkut bahan sisa metabolisme seperti urea, asam urat, keratin, dan lain-lain, dan juga berperan dalam pertahanan tubuh. Terus dampak dari konsumsi darah yaitu jika kita mengonsumsi darah dan dapat meningkatkan beban kerja organ tubuh seperti hati, ginjal, usus karena harus mengeluarkan sisa-sisa yang dibawa oleh darah itu sendiri. Darah itu mengandung urea, zat berbahaya yang dapat merusak fungsi otak dan menyebabkan koma. Darah bukan lingkungan yang steril, tapi merupakan tempat ideal bagi kuman atau parasit dan juga bakteri untuk tumbuh atau untuk berkembang yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti insufisiensi, gagal ginjal, atau koma hati. Dalam darah memiliki kadar protein rendah 8% dan mengandung hemoglobin yang tinggi serta fibrin yang sangat sulit untuk dicerna oleh perut. Intinya itu darah nggak boleh untuk dikonsumsi manusia dalam bentuk apapun, mau itu darah yang dibekuin, mau digoreng atau direbus, itu tuh nggak boleh karena darah itu sendiri itu udah haram ya guys. Terus juga darah itu kotor, jadi kita tuh nggak boleh makan makan darah, mau itu udah digoreng atau udah di apa, intinya segala macam darah itu kita nggak boleh makan seperti itu. Hati dan ampela itu halal dikonsumsi menurut agama, tetapi dalam jumlah sedikit, nggak boleh banyak-banyak. Terus juga donor darah dan transfusi darah itu juga diperkenankan oleh Islam, tapi hukumnya mubah. Eh, tapi dalam sains itu boleh karena itu menyehatkan. Namun transfusi darah itu membawa resiko tertentu berat seperti bisa demam, alergi, infeksi, cedera paru-paru, atau kelebihan zat besi. Dan itu juga harus dilakukan dengan ahlinya ya. Terus juga ada bekam. Bekam ini metode pengobatan yang lazim dalam tradisi Islam.
Bekam itu mengeluarkan darah kental yang mengandung toksin yang membuat pencernaan lancar. Intinya itu pengoptimalan peran pendidikan sains berbasis agama itu sangat penting untuk meningkatkan sikap dan perilaku masyarakat terhadap darah sesuai dengan nilai-nilai halal thayyibah. Jadi guys, kita walaupun kita tahu apa ya darah itu haram, kita nggak boleh mengonsumsi darah secara berlebihan. Jadi guys, kita tuh nggak boleh makan darah beku. Biasanya tuh di pasaran ada darah sapi itu biasanya dikonsumsi untuk makanan cadangan. Itu biasa dimasak atau diongseng kayak gitu. Itu nggak boleh ya, karena itu darah itu mengandung kotoran. Di dalam agama juga udah diharamkan. Jadi kita nggak boleh makan darah mau itu udah dimasak ya guys. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang artikel jurnal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you guys. See you another video lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.